Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Adik-adik rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada ba'da maghrib ini, setelah hampir 1 bulan nggak ada kajian karena Kak Vicky atau Ustadz Vicky beberapa pekan ini atau beberapa waktu ini suka safar. Alhamdulillah pada pekan ini kita bisa mulai kembali, dan insya Allah kajiannya nanti jadi setiap hari Sabtu. Tadinya kan sebulan 2 kali, jadi sekarang ngajinya setiap hari Sabtu ba'da maghrib, ya, setiap Sabtu ba'da maghrib. Nah, insya Allah nanti temanya ada beberapa yang Kak Vicky sudah tentukan. Pertama ada akidah, ya, lalu nanti ada adab, dan juga nanti ada kisah, melanjutkan kisah para nabi, dan ditambah nanti akan ada kisah para sahabat yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semuanya, baik yang hadir di masjid secara langsung ataupun via online, ya. Nah, adik-adik rahimakumullah, untuk pembahasan pelajaran akidah kita akan mempelajari sebuah buku yang judulnya, ya, 3 landasan utama, yang dikarang oleh seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Namanya adalah Muhammad, ya. Nah, siapa sih Syekh Muhammad At-Tamimi ini? Nah, insya Allah pada pertemuan perdana kita ini mengkaji kajian atau pembahasan akidah, kita akan kenalan dulu sama penulisnya. Ya, tadi siapa nama penulisnya? Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Nah, adik-adik rahimakumullah, baik yang hadir di masjid ataupun online, mungkin kalau yang akhwat bisa dibuka, kalau nggak ada ibu-ibu. Iya, ada ibu-ibu nggak? Hah? Oh, ada. Biar yang akhwat bisa ikut ngaji. Baik. Nah, Syekh Muhammad ini, ya, adik-adik rahimakumullah, bertempat tinggal di daerah Timur Tengah, tepatnya di Saudi Arabia atau di Arab Saudi. Beliau rahimahullah lahir pada tahun 1115 Hijriyah atau pada tahun 1703 Masehi. Kira-kira sudah berapa tahun yang lalu? Sudah 3 abad yang lalu atau 300 tahun yang lalu. Nah, beliau itu, ya, berusia 91 tahun. Usianya sangat panjang. Lahir dan wafat di usia 91 tahun kurang lebih. Ya, Masya Allah. Kata Rasulullah SAW, orang yang paling baik itu adalah orang yang panjang umurnya dan paling bagus amalannya. Umurnya 91 tahun, ya, banyak berdakwah, insya Allah banyak amal soleh
amal solehnya. Nah, adik-adik rahimakumullah, Syekh Muhammad ini lahir dari seorang ayah yang mana ayahnya ini adalah seorang ulama. Masya Allah, ayahnya adalah seorang yang berilmu, ya. Dan sejak kecil, adik-adik rahimakumullah, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ini dididik oleh ayahnya untuk mempelajari agama Islam. Dari kecil udah kelihatan anaknya cerdas. Buktinya apa Kak Vicky? Kalau Syekh Muhammad dari kecil itu udah cerdas. Buktinya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, beliau sudah hafal Quran di usia 10 tahun. Siapa yang usianya udah 10 tahun? 7 tahun. Arsyad 10 tahun? Bukan. Oco berapa tahun? 11. Arfan? 13. Ini Syekh Muhammad umur 10 tahun sudah hafal Quran. Luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat buat kalian semua. Ya, dari kecil sudah belajar Al-Quran. Banyakin menghafal Al-Quran. Ya, begitu. Dan adik-adik rahimakumullah, Syekh Muhammad ini sejak kecil seneng banget belajar. Ya, orangnya tekun dan orangnya punya kedewasaan yang lebih dibanding umurnya. Yang lebih dibanding umurnya. Umurnya 10 tahun. Tetapi karena ilmunya yang dalam, ilmunya yang banyak, seperti orang yang berwibawa. Masya Allah. Makanya adik-adik, di usia 12 tahun ketika beliau sudah masa baligh, atau ada yang menyebutkan usia 15 tahun, Syekh Muhammad dinikahkan sama orang tuanya. Umur 12 tahun, umur 15 tahun sudah punya istri. Masya Allah ya. Luar biasa ini adik-adik. Kenapa? Karena udah matang. Berpikirnya seperti orang dewasa. Badannya aja usianya belasan tahun, tapi berilmu, hafal Quran, semangat belajar menuntut ilmu, rajin ibadah. Masya Allah. Nah, adik-adik rahimakumullah, setelah itu ketika beliau masuk usia remaja antara 12 atau 15 tahun, beliau rihlah. Ada yang tahu nggak rihlah itu apa? Jalan-jalan, bukan. Jalan-jalannya bukan sembarang jalan-jalan adik-adik. Jalan-jalannya dalam rangka menuntut ilmu. Syekh Muhammad dikatakan pergi haji ya di usia 12 tahun. 12 tahun pergi haji. Kalau kita belum. Kalau kalian usia 10 tahun, usia 12 tahun masih suka main ya. Kalau Syekh Muhammad udah pergi haji. Tetapi memang karena beliau tinggalnya di dekat Mekah, jadinya mudah. Kalau kita kan jauh. Apalagi sekarang adik-adik rahimakumullah, kalau kita daftar hari ini atau tahun ini pergi haji nih, kita punya uang nih, kita setorkan nih, mau berangkat haji, berangkatnya 20 tahun lagi. Masya Allah, lama nunggunya. Mudah-mudahan nanti ada perubahan-perubahan ya, begitu. Nah, ketika beliau usia 20 tahun, tadi berangkat hajinya umur 12 tahun, nikahnya umur 12
tahun. Di usia 20 tahun beliau berangkat haji lah. Masya Allah. Berapa kali pergi haji? 2 kali. 12 tahun ke 20 tahun. Jaraknya berapa tahun tuh? 8 tahun kemudian beliau pergi haji lagi. Nah, ketika 20 tahun inilah adik-adik rahimakumullah, Syekh Muhammad yang mengarang buku nanti yang akan kita bahas ya, dengan bahasa yang mudah insya Allah. Beliau enggak pulang habis pergi haji. Kalau orang-orang kan habis pergi haji cari oleh-oleh pulang, ya kan? Habis pergi haji mampirnya ke pasar buat cari oleh-oleh. Bagus, ya. Begitu, cari barang ini, makanan ini, minuman itu, ya. Masya Allah. Sampai kopernya penuh. Waduh. Tapi kalau Syekh Muhammad enggak. Beliau belajar di Masjidil Haram. Di usia 20 tahun udah belajar sama para ulama di Masjidil Haram di kota Mekah. Lalu disebutkan beliau nggak hanya belajar di Mekah aja, beliau pergi jalan ke Madinah. Di zaman itu adik-adik rahimakumullah, di tahun 1700 Masehi belum ada kendaraan seperti zaman ini. Masih naik kuda, naik unta. Iya, kalau sekarang bisa pesan Gojek. Ya, kita nggak punya kendaraan, kita bisa pesan Gojek, ojol, ya, begitu naik pesawat, masya Allah, ada kapal selam, begitu adik-adik rahimakumullah. Nah, setelah beliau belajar di Madinah, para ulama menyebutkan ternyata beliau pergi lagi untuk belajar ke negeri yang lebih jauh, yaitu negeri Basrah. Basrah itu di mana, Ustadz? Aku taunya Basreng. Bakso goreng ya, enggak. Basrah itu tepatnya di kota Irak. Ada yang tahu Irak di mana? Di mana? Di sebelah utaranya Arab Saudi. Kalau kalian lihat di peta nih, buka peta nanti ya adik-adik rahimakumullah, yang online maupun yang offline. Nanti kalau kalian buka Google Map tuh ketik Basrah Irak. Nah, di situ. Terus kalian ketik rute dari Madinah atau dari Mekah. Ketik Mekah. Terus ketik, pencet yang tombol warna biru itu, mulai. Terus kalian, tapi jangan yang pakai mobil, pakai jalan kaki. Masya Allah. Berjalanannya berbulan-bulan adik-adik rahimakumullah. Ya, begitu. Nah, Ustadz, apakah fikih berapa lama Syekh Muhammad belajar keliling daerah, bolak-balik Mekah, Madinah, Basrah di Irak, terus balik lagi? Kata para ulama, beliau belajar selama 18 tahun. Baru pulang kampung. Kampungnya di daerah namanya Uyainah, dekat di kota Riyadh. Sekarang namanya kota Riyadh, di ibu kotanya Saudi Arabia, dekat daerah situ. Ya, barulah beliau itu apa? Pulang kampung. Setelah jalan-jalan berapa lama adik-adik? 18 tahun. Masya Allah. Ada nggak yang berani begitu? Pergi jauh, meninggalkan kampung halaman untuk menuntut ilmu. Ada nggak? Ada. Zaman sekarang juga ada adik-adik. Ya. Itu kalau kalian lihat di YouTube ada Ustadz Firanda, ada Ustadz Syafiq Riza Basalamah, ada Ustadz Sufyan Baswedan dan lain-lain. Kuliahnya di Madinah berapa tahun?
15 tahun. Masya Allah. Tapi mereka pulang pergi. Kalau liburan pulang ke Indonesia. Tapi kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini rahimahullahu ta'ala disebutkan baru pulang 18 tahun kemudian. Dan beliau pun ketemu sama ayahnya. Ayahnya masih hidup. Tetapi adik-adik rahimakumullah, para ahli sejarah menyebutkan ketika beliau pulang kampung ternyata ayahnya udah nggak ada. Rumahnya udah pindah di daerah namanya Al-Huraymila, ya, di daerah Al-Huraymila, tapi dekat daerah situ juga ya. Nah, ketika beliau pulang kampung usianya sudah 35 tahunan adik-adik. Atau 38 tahun ya, karena beliau pergi rihlahnya di usia 20 tahun. 20 tambah 18 berapa? 38 tahun. Udah mau dekat usia 40 tahun adik-adik. Seperti usianya para nabi mau diangkat menjadi nabi dan rasul. Kata para ulama, ya, para nabi dan rasul itu diangkat menjadi para nabi dan rasul di usia berapa tahun? 40 tahun. Nah, kalau 38 ke 40 tahun berapa tahun lagi? 2 tahun. Usianya sudah matang. Baru beliau pulang dan beliau berdakwah, mengajar di daerahnya. Nah, adik-adik rahimakumullah, selanjutnya setelah beliau pulang kampung, ternyata di kampung beliau itu banyak banget terjadi kesyirikan, terjadi ya adanya kepercayaan kepada dukun merajalela. Orang-orang banyak yang datang ke dukun. Lalu orang-orang banyak yang percaya dengan jimat. Masya Allah. Dan juga banyak orang-orang yang melakukan praktek ruqyah. Tahu ruqyah? Ada orang sakit dibacain Al-Quran, itu ruqyah yang benar. Kalau ini enggak adik-adik, dibacakan dengan bacaan-bacaan yang enggak jelas. Bacaannya enggak jelas. Kadang ditanya-tanya, nama ibu kamu siapa? Wah, kalau kita misalkan datang ke orang nih, dia nanya kita nih, kamu nama ibunya siapa? Ah, itu tanda-tanda tuh. Ya, misalkan dia ngaku-ngaku bisa ngobatin orang adik-adik, ditanya nama ibunya siapa, bisa jadi orang ini dukun. Kita nggak boleh percaya. Lalu adik-adik rahimakumullah, di kampung beliau ternyata banyak kaum muslimin yang beribadah ke kuburan. Di kuburan mereka sujud, di kuburan mereka berdoa. Iya, kuburannya dibangun bangunan yang megah. Mereka beristighosah kepada mayat. Mayat bisa melakukan apa coba? Ada orang nih udah meninggal, dia bisa ngapain? Nakut-nakutin. Ayo, orang yang sudah meninggal, apa yang dia bisa lakukan? Nggak bisa ngapa-ngapain, kan ruhnya udah Allah cabut. Iya kan? Ruhnya sudah Allah cabut, udah nggak ada dia kehidupan di badannya, udah beda alam. Mereka pindah ke alam yang namanya alam barzakh. Pinter Ibrahim, masya Allah. Alam barzakh. Udah nggak bisa tuh namanya. Udah orang meninggal nih adik-adik ya. Ada orang meninggal tiba-tiba datang ke rumah. Assalamualaikum. Bukain pintu dong. Aku mau makan. Enggak bisa adik-adik.
Ya, apalagi udah dikubur, udah jadi tulang belulang. Ya. Nah, mereka itu melakukan peribadatan di samping kuburan adik-adik rahimakumullah. Nah, oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dengan semangat dan keilmuan beliau dan kecemburuan beliau terhadap apa yang dilakukan oleh kaum muslimin, beliau berdakwah, mengajak orang-orang dari berdoa ke kuburan untuk berdoa langsung kepada siapa? Pada Allah. Dari kuburan pindah ke masjid. Masjid tempat ibadah, bukan kuburan adik-adik ya. Nggak boleh kita sujud di kuburan, bahkan batu nisannya sampai dicium-cium. Masya Allah, ya, nggak boleh begitu, ya. Kan Allah yang menciptakan kita semuanya. Yang menciptakan matahari siapa? Yang menciptakan bulan, menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan alam semesta ini. Masa kita berdoanya kepada mayat yang udah meninggal? Kata Allah apa? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, kata Allah. Langsung doa. Ya Allah, Ibrahim mau apa sebut? Ya Allah, Arfan mau kuliah di Madinah, doa. Ya Allah, Fatih pengen hafal Quran, doa kepada Allah. Ya, begitu. Jadi kita harus menyerahkan semua peribadatan kita, sholat, berdoa, menyembelih atau berkurban hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adik-adik rahimakumullah ya. Nah, ada sebuah kejadian yang sangat-sangat memilukan. Di daerah beliau itu ada kuburan yang disangka kuburan tersebut adalah kuburan sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Khattab, saudara laki-lakinya Umar bin Al-Khattab. Mereka menyangka ini kuburan sahabat. Mereka bikin kuburan ini seperti rumah, ada kubahnya, masya Allah, diberikan hiasan-hiasan adik-adik, ya. Dan setiap hari orang-orang berbondong-bondong untuk apa? Untuk beribadah di situ, ya. Begitu adik-adik rahimakumullah. Padahal adik-adik rahimakumullah ya, tidak ada ya tempat yang jelas di mana sahabat Zaid bin Khattab itu dimakamkan. Kalaupun ada adik-adik yang namanya kuburan, kata Rasulullah nggak boleh dibangun apa-apa di atasnya. Dibangun kubah nggak boleh, dipasangin genteng atasnya nggak boleh. Ada yang pernah lihat nggak kuburan dibangun atau dibikinin rumah? Pernah? Arfan lihat di mana? Di TPU. Nah, boleh nggak? Nggak boleh ya. Kuburan Rasul, kuburan para sahabat aja sederhana, cuma tanah, batu, selesai. Iya, udah, nggak usah dikasih marmer, apalagi dipasangin AC. Iya, buat apa dipasangin AC? Ya, adik-adik rahimakumullah, itu nggak benar ya. Jadi yang namanya kuburan itu bukan tempat beribadah. Kalau ada orang yang beribadah di kuburan, ya itu harus kita nasihati baik-baik. Misalkan nih ada orang ziarah
Dia berdoa di samping kuburan. Dia minta sama orang yang ada di kuburan, "Mbah, saya lagi punya utang. Utangnya 100 juta. Bayarin dong, lunasin dong, bantu dong, tolongin aku dong." Ini namanya syirik. Kita nasehatin, Pak, Mas, Bang, ya, Mbak, Ibu, kalau mau minta tolong sama siapa? Sama Allah, ya. Kalau mau berdoa kepada siapa? Allah. Masya Allah adik-adik, kalau kita berdoa nih, doa kita pasti dikabul insya Allah. Kalau kita yakin, apalagi anak yatim, apalagi anak-anak juga. Kalian ini yang belum balik-balik udah balik, tapi kami ya, yang belum balik-balik ini doanya luar biasa. Umurnya berapa tahun? 6 tahun. Doain abi sama uminya biar sehat. Doain kakaknya. Iya. Fatih umurnya berapa tahun? 9. Doain abinya. Oco berapa tahun? Doain orang tuanya. Ya Allah, ampunin dosa-dosa ayah ibu aku ya Allah. Allah seneng banget. Ada anak-anak yang dari kecil sudah rajin ibadah kepada Allah. Udah kenal siapa Allah. Nah, ini adik-adik, kalau bisa pekan depan bawa buku tulis, bawa pulpen. Karena ada hal-hal yang harus kita catat. Kata Rasulullah, ya, ikatlah ilmu dengan ditulis. Nah, adik-adik rahimakumullah, di sini ada 3 hal penting yang harus kalian ingat. Ciri-ciri dakwahnya Syekh Muhammad, ya. Jadi dakwahnya yang diajarin sama Syekh Muhammad tuh apa sih? Yang pertama, ilmu agama yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Perkataan para sahabat, pendapat para ulama itu. Yang kedua, adik-adik rahimakumullah, dakwahnya Syekh Muhammad ini fokus kepada tauhid. Tauhid apa? Nggak tahu. Ada yang tahu tauhid itu apa? Apa, Arfan? Mengesahkan Allah dalam peribadatan kepadanya. Lalu adik-adik yang ketiga, membersihkan syariat Allah dari berbagai macam perkara-perkara yang baru. Perkara-perkara yang baru, misalkan lagi sholat doanya ditambah-tambahin, ya. Kalau lagi habis sholat kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan untuk istighfar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Langsung astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Bukannya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, alhamdulillah. Ini nggak dicontohin sama Nabi, nggak ada dalilnya, nggak boleh kita kerjakan. Atau ada lagi ditambah-tambahin, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nggak perlu. Cukup kita baca apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Habis salam bacanya apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Begitu adik-adik, ya. Nah, berikutnya adik-adik rahimakumullah,
Emang 3 landasan pokok itu apa sih Kak Vicky? Nih ya, 3 landasan pokok itu adalah yang pertama, ayo fokus Ibrahim, duduknya yang bagus. Nih ya, yang pertama adalah mengenal Allah. Siapa? Mengenal Allah. Yang kedua, mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Dan yang ketiga, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Emangnya penting Kak Vicky? Emangnya penting Ustadz kita mengenal Allah, mengenal Islam dengan dalil-dalilnya, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi kita? Jawabannya adalah sangat-sangat penting. Kenapa? Karena adik-adik rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan kepada para sahabat bagaimana ketika malaikat maut mencabut nyawa seorang hamba Allah. Ada 2 kondisi. Yang pertama, orang yang kafir. Kalau ada orang kafir, ada orang yang banyak dosanya, malaikat maut datang dalam keadaan sangat menyeramkan. Lalu malaikat maut membawa pakaian yang sangat kasar dan bau. Lalu nyawanya atau rohnya dicabut dengan keras. Udah gitu dibentak-bentak adik-adik. Karena apa? Ruhnya gak mau keluar, takut. Akhirnya dicabut paksa. Setelah itu adik-adik rahimakumullah, ya, nyawanya atau ruhnya diangkat oleh malaikat maut ke langit, tapi belum sampai langit pertama sudah ditolak. Akhirnya ruhnya dilempar dari langit ke-1 sampai ke kuburannya. Dilempar, Masya Allah. Lalu ketika itu dia dikembalikan ruhnya ke jasadnya, tapi beda alam, sudah di alam barzakh. Iya. Begitu adik-adik, udah beda alam. Kalau kita alam dunia namanya nih. Kalau orang yang sudah meninggal, alamnya alam barzakh. Nih harus dihafalkan. Ini kita tinggal di alam dunia. Orang yang sudah meninggal tinggalnya di mana? Alam barzakh, ya. Ghaib. Kita yang hidup nggak tahu, ya, dan kita nggak akan pernah tahu kecuali kita meninggal dulu, ya. Lalu orang itu adik-adik rahimakumullah dikembalikan ruhnya, tiba-tiba malaikat Munkar dan Nakir datang dalam keadaan sangat menyeramkan. Lalu orang itu didudukin, terus dia ditanya, siapa Tuhan? Karena dia orang kafir, karena dia orang fasik, banyak dosanya, dia nggak bisa jawab. Saya nggak tahu. Lalu malaikat Munkar dan Nakir memukul kepalanya sampai dia teriak kenceng banget hingga makhluk-makhluk di sekitarnya itu mendengar teriakan dia, kecuali manusia dan jin. Ditanya lagi, ya, apa agama kamu? Dia nggak bisa jawab, dipukul lagi. Siapa nabi kamu? Atau didatangkan Rasulullah SAW, ditanya, ini laki-laki ini siapa? Ya, ditanya tentang Nabi Muhammad atau tentang nabi yang diutus kepadanya sesuai dengan zamannya. Ya, dia nggak jawab juga, dipukul lagi adik-adik. Udah sampai situ? Enggak. Ya, enggak sampai situ.
kuburannya dibuat sempit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai tulang rusuknya nih, yang ada di dada tulang rusuknya ini sampai begini. Nyatu, dempet. Sampai remuk. Udah sampai situ? Enggak. Sama Allah dibukain jendela atau pintu dari neraka, diperlihatkan, nih nanti tempat kamu nih di neraka nih. Akhirnya dia bilang apa? Ya Allah, jangan tegakkan hari kiamat. Karena dia tahu tempatnya di neraka. Terus ada lagi. Lalu dia dikasih temennya pakai baju jelek, bau. Terus ditanya, kamu siapa? Dia jawab, saya ini adalah amal buruk kamu ketika kamu di dunia. Kamu akan saya temenin sampai hari kiamat. Masya Allah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dilindungi dari hal seperti ini. Lalu golongan yang kedua, adik-adik rahimakumullah, orang yang beriman kepada Allah. Gimana meninggalnya? Malaikat maut datang dengan baik, bawa pakaian dari surga, dikasih minyak wangi luar biasa. Nyawanya dicabut seperti air teko dituang, cur. Air kalau dituang gampang apa susah? Gampang. Terus habis itu udah begitu, dia pakai dari pakaian surga tadi, malaikat maut dan pasukannya rebutan. Rebutan ngapain Ustaz? Rebutan bawa dia. Semuanya mau megang ruhnya. Sampai dia diangkat ke langit pertama. Ketika di langit pertama ada malaikat penjaga pintu langit pertama. Tanya, siapa ini? Ini Arsyad bin Suwito. Wow, orang soleh. Amin ya Allah. Bukain pintu pertama. Pintu kedua, begitu lagi. Ini siapa? Ini Arsyad bin Suwito. Disebut terus namanya sampai langit ketujuh, sampai ke tempat yang namanya Eliyin. Lalu dikembalikan, dan dikembalikannya dilempar? Enggak, adik-adik. Dikembalikan dengan cara baik-baik. Makanya orang-orang yang beriman, kalau misalkan ada yang meninggal, kita tahu dia amal solehnya banyak. Ini orang baik nih, kita tahu dia rajin sholatnya ke masjid. Itu buru-buru dikuburnya. Jangan entar besok. Karena ruhnya itu udah bilang, ayo cepet kuburin saya mau merasakan nikmat kubur. Setelah dikubur adik-adik, malaikat Munkar Nakir datang. Dia didudukin. Siapa Tuhan? Dengan mudah dia jawab, Allahu Rabbi. Tuhanku Allah. Wah, benar katanya. Siapa nabi kamu? Nabiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, benar. Kenapa dia bisa jawab adik-adik? Karena selama hidupnya dia beribadah di atas sunnah Nabi Muhammad. Dia sholatnya ngikutin tata cara Nabi Muhammad, pergi hajinya ngikutin tata cara Nabi Muhammad, dari bangun tidur sampai tidur lagi kegiatannya berdasarkan sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ditanya lagi, apa agamaku? Agamaku adalah Islam. Setelah itu adik-adik, kuburannya yang 2 kali 1 berubah sangat luas sejauh mata memandang. Oh, udah sampai situ? Enggak, dibukakan pintu dari pintu-pintu surga, dapat AC gratis, wanginya wah harum, masya Allah.
Udah sampai situ, enggak ada lagi. Datang seorang teman yang pakaiannya bagus, wajahnya bagus, rapi, wangi. Terus ditanya, kamu siapa? Masa kamu nggak kenal aku? Iya, kamu siapa? Aku ini adalah amal soleh kamu ketika di dunia kamu masih hidup. Kamu kan rajin sedekah, kamu kan rajin sholat, kamu kan suka pergi umroh, kamu kan suka pergi haji, kamu tuh suka puasa, kamu itu suka berbakti kepada kedua orang tua, disebutin. Masya Allah. Maka orang seperti ini yang mendapatkan nikmat kubur, dia doanya apa? Doanya apa? Ya Allah, segerakan hari kiamat. Nggak sabar dia pengen dapat surga. Nah inilah adik-adik. Makanya buku yang akan kita bahas ini nanti namanya 3 landasan pokok atau al-usulu ats-tsalatsah, akan membahas siapa sih Allah. Allah itu ya, bagaimana cara mengibadahinya. Kita akan berkenalan, kita akan mengenal Islam. Islam itu rukunnya ada berapa? Terus apa aja ibadah-ibadahnya, syariat-syariatnya. Terus kita terakhir akan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik rahimakumullah, ya, di antara bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertama kita banyak-banyak bersolawat. Ada yang bisa solawat nggak? Ya, siapa yang bisa solawat? Ayo ngacung. Siapa yang bisa? Coba kamu, Pando, baca. Ini yang gede-gede nggak bisa. Arfan, gimana sholawat? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada yang afdal, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itulah adik-adik rahimakumullah, ya, kita harus banyak-banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi bukan juga salawatan di masjid sambil pakai speaker nyanyi-nyanyi, ya. Jangan, ya. Salawatnya dengan benar, ya. Begitu. Sampai di sini dulu perjumpaan kita, ya, karena sudah masuk Isya. Semoga, ya, ilmu yang disampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ayo, Pak Fikri atau Ustadz akan ajarkan doa memohon ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.